kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Ustadz mengambil keputusan di sekolah kalau ada situasinya seperti ini? Baik, kalau seandainya ada suatu kasus yang mana kasus ini memang mengandung dilema lah dalam diri kita, ya kita contohkanlah waktu COVID kemarin ini, karena dalam permasalahan COVID kemarin memang kita agak dilema mengambil keputusan. Dalam artian ketika kita sekolahkan anak, kita ada teguran dari dinas atau dari Pemda setempat untuk tidak memperbolehkan anak masuk ke sekolah. Kemudian ketika anak tidak kita datangkan, maka untuk proses pembelajaran ini yang akan terkendala jadinya. Maka dalam pengambilan keputusan ini memang sebenarnya sangat dilema sekali. Akhirnya pernah suatu ketika memang diambil keputusan bahwasanya guru disuruh untuk belajar di rumah siswa yang memang orang tuanya setuju untuk rumahnya dipakai untuk proses pembelajaran. Kejadian di SMP mungkin ada pernah kejadian di SMP ketika anak itu melakukan ucapan yang kotor, kemudian pergilah masuk ke dalam kelas tersebut, kemudian disampaikanlah kepada anak tersebut. Dalam artian ketika disampaikan kepada anak tersebut kenapa melakukan ucapan yang kotor, kemudian diberikan nasihat sampailah terakhir ditanyakan ketika akan dilakukan hukuman terhadap anak tersebut karena ucapan kotor, karena SOP yang dia langgar, ketika kita akan melakukan hukuman kepada anak tersebut, ditanyakan kepada anak tersebut, sebagaimana antum siswa, apakah orang tua antum pernah bicara kotor terhadap antum? Pernah, Ustaz. Apakah ayah antum pernah melakukan ucapan kotor seperti ini? Pernah, Ustaz. Apakah bunda antum pernah melakukan ucapan kotor seperti ini? Benar, Ustaz. Disinilah dilema bagi kita. Kenapa dilema? Karena ucapan kotor yang diucapkan itu adalah hasil daripada ucapan dari orang tuanya. Disinilah kita yang menjadi dilemanya, bagaimana cara menghukum anak ini. Di satu sisi dia melanggar aturan sekolah yang kita buat. Di satu sisi dia adalah dapatnya dari orang tua di rumah yang diucapkan mungkin setiap hari kepada anak ini. Nah, di sini kita memang agak sulit juga memutuskan hukuman. Akhirnya waktu itu disuruh saja yang rencana memang sesuai dengan aturan yang kita lakukan, terpaksalah hukuman itu diringankan karena ketidaktegaan tadi, karena ucapan ini didapat dari orang tuanya. Maka hukuman tersebut menjadi ringan, disuruh tilawah saja 1 juz waktu itu. Nah, mungkin di sini ada seseorang atau faktor-faktor tertentu yang bisa mempermudah Ustadz dan membantu Ustadz dalam kondisi Ustadz yang sulit. Oke. Baik, sebelumnya mungkin gini, memang kita di Mutiara Hati ada kalanya memang kita agak sulit melakukan pengambilan putusan. Inilah fungsi kita adanya di Mutiara Hati itu manajemen. Jadi manajemen itulah yang nanti yang akan membantu kegiatan-kegiatan kita, program-program kita yang kita laksanakan. Maka kita di manajemen itu adalah memang di situ ada kepala sekolah atau ada juga direktur Quran dan lain sebagainya. Nah, ketika suatu permasalahan memang sudah mentok rasanya, jadi bertanya ke bidang mereka masing-masing. Misalnya saat ini Zai kan diamanahkan sebagai direktur Quran. Ketika khatam Al-Quran menemukan kendala dan lain sebagainya, nanti akan diskusi sama Zakhairi bagaimana bagusnya, karena kita memang butuh untuk program khatam Al-Quran ini berjalan dengan baik dan lancar. Tanya tadi ada seseorang yang sering diajak bicara, ada, yaitu Zakhairi sendiri, yang sering mungkin kita berdiskusi dan lain sebagainya lewat HP, bahkan malam pun tetap diskusi. Apa yang Ustazah dapatkan mungkin pembelajaran dari semua pengalaman tersebut? Oke. Pertama, pembelajarannya itu adalah keputusan itu ada sifatnya yang taktis, yang harus segera diambil. Walaupun kita punya risiko
kok nanti harus mempertanggungjawabkan. Kemudian ada keputusan itu yang tidak bisa taktis begitu saja kita ambil kalau itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan keputusan yang cukup besar itu salah satunya yang saya ambil adalah ketika akreditasi. Sebagai sekolah itu tanpa akreditasi, kemudian guru-gurunya baru semua, kemudian harus memutuskan tim mana saja yang akan dipakai sebagai tim inti sama tim pendukung, itu harus dibedakan orangnya. Dan itu mengambil keputusan yang berat itu adalah ketika memutuskan perubahan wakil dengan orang yang sudah berpengalaman diganti dengan orang yang belum berpengalaman di sekolah maksudnya ya, tapi mungkin punya pengalaman juga. Kemudian harus menunjuk tim, ada kami tim 7 namanya waktu itu, dan itu ditunjuk itu memang yayasan bertanya siapakah tim yang akan mensupport ustazah yang kira-kira bisa bekerja sama ustazah untuk edukasi. Saya berikan nama-namanya dan alhamdulillah disupport oleh yayasan, dan dengan tim ini bergerak dengan sangat cepat bergeraknya mempersiapkan segala sesuatu yang tanpa punya pengalaman apapun itu akreditasi, dan alhamdulillah dengan kerjasama kemudian tim yang inti ini bisa merangkul teman-temannya tim pendukung sehingga kita alhamdulillah pada tahun kemarin mendapatkan hasil yang sangat bagus untuk akreditasi. Itu rasanya cukup mendebarkan karena memilih orang yang semuanya baru, karena guru SMP tidak ada yang punya pengalaman lebih dari 4 tahun, rata-rata 2 tahun, memilih yang baru di antara yang terbaru. Seperti itu yang dilakukan saya, dan itu karena dukungan juga, karena support juga, tidak hanya dari yayasan tapi dari teman-teman yang lain juga, sehingga kita bisa menghasilkan nilai yang cukup bagus. Hal-hal baik yang Ustazah temui dalam pengambilan keputusan ini, kemudian untuk perbaikan ke depannya, bagaimana pandangan Ustazah dalam mengambil sebuah keputusan yang sulit? Tidak ada keputusan yang benar-benar salah ketika diambil, apakah itu salah 100% tidak. Hanya saja terkadang kondisi yang tidak membuat keputusan itu menjadi benar gitu. Jadi ketika kita memang ternyata mengambil keputusan yang misalnya kurang tepat di saat itu kan akan menjadi pelajaran, itu udah pasti akan menjadi pelajaran ke depannya. Karena akan ada keputusan-keputusan yang bergantung dengan keputusan tadi gitu. Ketika udah mengambil berarti kita memilihkan jalan yang tepat lagi pastinya. Keputusan lain yang untuk agar keputusan di awal ini tidak salah fatal, kita ambil keputusan lain dalam keputusan itu supaya berjalan lebih baik. Jadi bisa jadi keputusan itu sudah diambil yang A, ternyata sudah berjalan, sudah dilakukan, ternyata tidak tepat, bisa kita ubah dengan kita bisa mengubah di waktu itu gitu. Kalau kita udah tahu ternyata itu kurang tepat, boleh saja kita ubah dengan mempertimbangkan ternyata ini tidak tepat untuk kondisi seperti ini gitu. Ketika Ustazah dihadapkan pada situasi ada keputusan itu yang mendadak harus Ustazah putuskan, dan Ustazah tidak ada waktu untuk berkoordinasi dengan Ustaz Ijaz selaku direktur atau dengan Ustaz Kamal selaku ketua yayasan gitu ya, dan Ustazah di saat itu juga harus mengambil keputusan. Nah, apa yang Ustazah lakukan ketika hal itu lingkupnya sekolah, tidak melibatkan yayasan ataupun dinas, itu tentu bisa aja kita ambil keputusan. Dan jika ternyata itu keputusan besar, harus diputuskan sendiri misalnya ya, harus diputuskan sendiri. Tentu kalau melibatkan yayasan itu tetap akan kita hubungi gitu. Setidaknya menghubunginya mendadak, karena bagaimanapun dalam hal lembaga itu yang terlalu mendadak seperti yang disampaikan Ustazah tadi ya, ini untuk pengalaman langsung saya. Karena memang bagaimanapun kita sebagai kepala sekolah di bawah yayasan, ketika mengambil keputusan tentu petinggi kita harus tahu, Dan kalau anak pribadi ketika itu halnya sifatnya mendesak dari guru ingin segera, saya langsung menyampaikan ke direktur, saya sudah memutuskan ini Ustadz, mohon dukungannya ya. Ana rasa ini bisa segala macam
dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang positif gitu agar dari yayasan sendiri menyetujui itu satunya, dan beliau juga bisa mengetahui oh pertimbangannya ini wajar saja mungkin kepala sekolah yang mengambil keputusan ini gitu. Ustazah sudah menghubungi Ustadz Ijaz, putuskan saja lah Zah, ini anak sangat sibuk, atau coba tanya Ustadz Kamal gitu ya. Ustazah juga katakan ke Ustadz Kamal, mohon maaf Zah, putuskan aja Zah, Ustazah kan sudah biasa, ini kondisinya tidak bisa ditinggalkan gitu. Jadi Ustazah dihadapkan kepada situasi yang Ustazah tidak bisa berbagi sama siapapun ketika itu, baik direktur atau ketua yayasan. Kemudian Ustazah sudah mengambil keputusan dengan segala pertimbangan, dan ternyata keputusan itu kurang tepat dan Ustazah disalahkan baik oleh yayasan ataupun oleh pihak-pihak dinas pendidikan begitu. Dan di awalnya Ustazah sudah melapor tapi tidak direspon, dikembalikan lagi yang kepala sekolah itu kan Ustazah, silahkan cari, pikirkan sendiri. Misalnya Ustazah dihadapkan dengan kondisi seperti itu, nah apa yang Ustazah lakukan? Jika kondisinya seperti itu dan harus memutuskan, tentu bukan untuk membela diri ya, bukan untuk membela diri. Saya sudah menyampaikan sebelumnya ke yayasan dan Ustadz sudah memberikan saya wewenang penuh untuk keputusan ini. Berarti kita harus menerima konsekuensi dari keputusan ini. Saya akan bicara seperti itu kepada yayasan gitu. Mudah-mudahan ke depannya Ustazah selaku kepala sekolah lebih bijaksana lagi dalam pengambilan keputusan-keputusan yang sulit ini, dan semua orang bisa menerimanya gitu ya. Kemudian saya sebagai calon guru penggerak yang nantinya jika dihadapkan dengan persoalan-persoalan ini tentunya bisa belajar dari Ustazah bagaimana cara mengambil keputusan yang kita dihadapkan pada kondisi-kondisi sulit. Ustazah, terima kasih atas waktunya. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Walau hujan badai kan terus